Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul mengenai pokok-pokok hukum acara perdata. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Wiwit Aryani, SHM Hum, selaku dosen mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Anjas Ulir Rosyad, NIM 2023 20012. Yang kedua, saya sendiri, Aulia Ivani Arianti, NIM 2023 20005. Yang ketiga, Eka Zaigi Febri Kurniawan, NIM 2023 20032. Dan yang terakhir ada Diva Reina Prastya, NIM 2023 20020. Perkenalkan, nama saya Eka Zaigi Febri Kurniawan dengan NIM 2023-232. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut Profesor Dr. Sukdikno Mertokusumo SH, peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya hukum perdata material dengan peraturan hakim. Adapun fungsi dan tujuan hukum acara perdata berikut adalah fungsi dan tujuan acara perdata: perlindungan hak individu, keadilan dan kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas terhadap hukum, menjamin kepatuhan terhadap hukum, dan penghematan biaya. Perkenalkan, nama saya Anjas Ulir Rosyad dengan NIM 2023-212. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan asas-asas hukum acara perdata. Oke, saya jelaskan satu persatu terkait dengan asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu, yang mana artinya hakim tidak boleh menyuruh orang agar mengajukan perkara ke hakim tersebut. Artinya hakim ini bekerja, ini tergantung para pihak. Karena ini perkara perdata, hakim tidak boleh menyuruh orang untuk mengajukan perkara tersebut. Yang kedua ada hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif maksudnya itu terhadap luas atau sempitnya sebuah gugatan. Artinya tidak boleh memberitahu atau memberi nasihat tentang surat gugatan tersebut, baik dalam nanti ada jawaban atau positannya itu tidak jelas, itu tidak diperbolehkan karena hakim bersifat pasif. Hakim hanya boleh menilai, pun bisa aktif itu ketika dalam hal mendamaikan. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mana itu mengatur tentang kewajiban mediasi yang dimiliki oleh hakim. Yang selanjutnya itu ada sifat terbuka persidangan yang bertujuan agar apa? Agar orang-orang ini dapat menilai keputusan yang dihasilkan oleh hakim, dan juga hakim tersebut dalam memutuskan ini lebih objektif. Yang selanjutnya itu ada putusan harus disertai alasan. Artinya rasio dendinya harus jelas. Pun ketika hakim tersebut memilih antara penggugat atau tergugat yang dimenangkan oleh hakim itu harus menggunakan alasan yang jelas. Misalnya hakim ini menyetujui oleh penggugat karena saksinya jelas, ada alat bukti yang jelas yang dibawakan oleh penggugat. Selanjutnya itu ada beracara dikenakan biaya. Kalau yang kita tahu itu biasanya itu dalam proses persidangan itu ada uang panjer yang dilakukan ketika proses persidangan, ya ada biayanya di situ. Lalu juga ada keringanan, yaitu ada istilah pro deo dan pro bono. Nah, pro deo ini proses persidangan ini dilakukan secara cuma-cuma. Nah, pro deo diberi oleh advokat. Ketika pro bono itu juga secara cuma-cuma namun diberikan oleh pemerintah. Namun dalam pro deo dan pro bono ini ada batasan-batasan. Selanjutnya itu tidak ada keharusan mewakilkan. Artinya ketika seorang penggugat tersebut dapat datang sendiri, atau seorang korban atau apalah itu dapat datang ke persidangan, namun dia harus, ketika dia maju sendiri, minimal dia mengetahui pengetahuan tentang hukum. Namun ketika tidak ada pengetahuan tentang itu, dia diharuskan diwakilkan, misal itu dari pengacara atau dari kuasa hukum dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pihak-pihak dalam hukum acara perdata, yang mana saya di sini menerangkan dua pihak-pihak itu. Yang pertama ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat ini adalah pihak yang dilanggar haknya oleh tergugat. Nah, ketika penggugat ini lebih dari satu, maka menyebutnya itu adalah para penggugat. Yang kedua ada tergugat. Tergugat yaitu hak seseorang yang telah melanggar hak penggugat. Ketika tergugat ini lebih dari satu, maka menyebutnya yaitu berbeda dengan penggugat. Ketika tergugat itu adalah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ivani Arianti, NIM 2023 20005.
Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah surat. Surat merupakan segala sesuatu yang berisi tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Surat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akta dan juga surat atau tulisan lain. Yang kedua adalah saksi. Berdasarkan pasal 168 HIR tahun 1895 KUH Perdata, pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal jika hal itu tidak dikecualikan dengan undang-undang. Selanjutnya adalah persangkaan. Berdasarkan pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terang nyata ke arah suatu peristiwa yang belum terang kenyataannya. Yang selanjutnya adalah pengakuan. Berdasarkan pasal 1923 KUH Perdata, pengakuan ada dua, yaitu pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim merupakan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, sedangkan pengakuan di luar persidangan merupakan bukti yang mengikat tetapi merupakan bukti bebas. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan hukum acara perdata. Yang pertama adalah gugatan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua adalah permintaan tanggapan. Pihak tergugat diberikan waktu tertentu untuk mengajukan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan. Yang ketiga adalah pemeriksaan bukti. Pihak yang terlibat dalam persidangan mengumpulkan bukti untuk memperkuat argumen. Selanjutnya adalah sidang. Di dalam sidang persidangan, pihak yang terlibat akan menghadirkan bukti, menyampaikan argumen, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Selanjutnya adalah putusan hakim. Hakim akan membuat sebuah keputusan yang akan menjadi hasil akhir dari sebuah persidangan. Dan selanjutnya adalah banding. Jika ada pihak yang merasa kurang puas atas keputusan hakim, maka dapat mengajukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah pelaksanaan putusan. Pihak yang menang dalam sengketa dapat melakukan pelaksanaan putusan untuk menegakkan hak yang diberikan oleh pengadilan. Farida Prastia, NIM 2023-20.020. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam putusan. Macam-macam putusan terdapat pada pasal 185 ayat 1 HIR dan pasal 196 ayat 1 RBG yang terdapat dua macam putusan. Putusan pertama adalah putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkara dengan tujuan untuk memperlancar atau mempermudah suatu kelangsungan pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Putusan sela ini bersifat sementara karena pokok perkara belum selesai. Putusan sela diklasifikasikan menjadi 4 putusan. Yang pertama adalah putusan preparatoir. Putusan ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bertujuan untuk mengatur dan mempersiapkan pemeriksaan perkara. Putusan ini tidak dapat mempengaruhi pokok perkara. Yang kedua adalah putusan interlokutoir. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian. Putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara. Yang ketiga adalah putusan profesional. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bertujuan untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang bersengketa. Putusan ini dapat mempengaruhi dan berhubungan dengan pokok perkara. Yang keempat adalah putusan insidentil. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berkaitan dengan adanya suatu kejadian yang menunda keberlangsungan proses pemeriksaan di persidangan. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bertujuan untuk mengakhiri proses pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir ini dibagi atas 3 jenis putusan. Yang pertama, putusan deklaratoir adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Yang kedua adalah putusan konstitutif, adalah putusan hakim yang bersifat ditetapkan suatu keadaan hukum yang baru dan dihapuskannya suatu keadaan hukum yang telah ada. Yang ketiga adalah putusan kondemnatoir, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hal pembeda pertama adalah inisiatif beracara. Hukum acara pidana dari negara yang diwakili oleh jaksa yang menuntut terdakwa, sedangkan hukum acara perdata dari para pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dengan cara menggugat. Hal pembeda yang kedua adalah pihak yang berhadapan. Hukum acara pidana, penuntut umum berhadapan dengan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum
Ya, sedangkan hukum acara perdata, penggugat berhadapan dengan tergugat. Hal pembeda yang ketiga adalah berlangsungnya acara peradilan. Hukum acara pidana, proses beracaranya harus selesai sampai tuntas, sedangkan hukum acara perdata, apabila pihak menghendaki selesai, maka selesai. Hal pembeda selanjutnya adalah peran hakim dalam persidangan. Hukum acara pidana, peran hakimnya adalah bersifat aktif, sedangkan hukum acara perdata, sifat hakimnya adalah pasif. Pembeda selanjutnya adalah hal yang dicari dalam pembuktian. Hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material, sedangkan hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Hal pembeda selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan di hukum acara pidana terdapat dua tahapan. Yang pertama tingkat pemeriksaan pendahuluan dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan hukum acara perdata terdapat satu tahapan saja, yaitu di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal pembeda selanjutnya adalah beban pembuktian. Hukum acara pidana terdakwa tidak dibebani dengan beban pembuktian, sedangkan hukum acara perdata beban pembuktian dibagi antara para pihak yang mengemukakan dalil. Hal pembeda selanjutnya adalah pelaksanaan putusan. Hukum acara pidana, pelaksanaan putusan adalah jaksa, sedangkan hukum acara perdata, pelaksanaan putusan adalah ketua pengadilan negeri. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.